Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya, selamat sore buat teman-teman semua sudah hadir. Terima kasih sudah hadir di acara Zoom meeting hari ini, yaitu dengan tema eh, dengan tema dengan tema nilai-nilai dasar bela negara. Sekarang nilai-nilai dasar bela negara itu mencakup 5 poin. Yang pertama yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Untuk memulai acara ini, apakah yang disebut dengan cinta tanah air, Kak Ati? Ya, cinta tanah air itu bisa dapat ditunjukkan dengan cara menjaga lingkungan, mencintai dan menjaga serta melestarikan lingkungan. Terus adapun aksi yang bisa dilakukan bisa berupa menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon, kemudian membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Kemudian cinta tanah air juga bisa ditunjukkan dengan menjaga nama baik puskesmas. Jadi apa yang kita tidak bisa menjelek-jelekan instansi kita di tempat di luar sana. Jadi kita senantiasa menjaga nama baik instansi kita. Kemudian yang ketiga bisa juga ditunjukkan dengan bangga menggunakan hasil produk lokal. Jadi pada hari-hari tertentu kita bisa menggunakan batik daerah, bisa juga atau apa yang ada di wilayah tersebut. Misalnya pada hari-hari seperti kemarin contohnya ulang tahun Mamuju, kita menggunakan pakaian adat Sekomandi, ya, pakaian adat Bone Haukalumpang. Dan ya aksi yang selanjutnya bisa juga ditujukan dengan memberi kontribusi pada kemajuan instansi, bisa berupa ide-ide, bisa juga berupa program inovasi, seperti itu. Oke, Kak. Ada yang mau menambahkan, teman-teman? Atau sudah dimengerti semuanya? Iya, dimengerti. Dimengerti. Oke, kita melanjutkan ke poin kedua ya, Kak. Yaitu poin kedua itu ya adalah sadar berbangsa dan bernegara. Bagaimana itu ini untuk sadar berbangsa dan bernegara itu menurut Kak Nur Astini bagaimana? Iya, kalau mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara yang merupakan bagian dari nilai-nilai bela negara. Mengenai sadar berbangsa dan bernegara, bahwasanya kita ini berada di tempat yang memiliki bahasa. Jadi kita itu sadar bahwa kita berada di tempat yang memiliki bahasa, agama, ideologi, budaya, atau sejarah yang sama dan mempunyai aturan-aturan, baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diatur oleh negara. Kemudian kalau untuk bagaimana cara kita untuk mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Mungkin dengan menjunjung tinggi kepentingan bersama, ketimbang kepentingan pribadi. Dan tetap menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam kegiatan kita sehari-hari. Intinya kita memupuk rasa cinta tanah air di dalam diri lah, seperti itu. Kemudian kadang ada faktor penghambat dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Misalnya ketidaktahuan akan nilai-nilai positif atau kekayaan negara kita, ketidakpercayaan kepada pemerintahan, ketiadaan kesahajaan para pemimpin. Jadi itu bisa menjadi faktor penghambat.
dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa sih contoh-contoh kesadaran dan berbangsa, contoh kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Misalnya menghargai berbagai pendapat, orang lain, menjaga nama baik, tetap menjalankan kewajiban kita sebagai, contohnya kita sebagai ASN menjalankan kewajiban, melaksanakan tugas, berjiwa gotong royong, mengutamakan kepentingan umum, saling menghormati perbedaan, itu yang terutama karena kita terdiri dari berbagai suku, menghindari adanya kesenjangan. Jadi tidak membuat jarak, mungkin dengan terlalu membuat jarak misalnya antara si kaya dan si miskin, seperti itu ya. Kira-kira apa yang terjadi jika kesadaran berbangsa dan bernegara kita tidak ada? Maka negara kita akan kacau. Akan terjadi pertengkaran-pertengkaran yang tidak diinginkan karena sudah hilangnya rasa cinta tanah, rasa cinta terhadap negara sendiri. Jadi mengapa penting membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, terutama untuk generasi muda. Jadi kita ini sebenarnya masih generasi muda, kita semua masih muda. Ya karena hal tersebut menciptakan generasi muda, generasi bangsa yang lebih baik, berakhlak mulia, sehingga bangsa kita bisa menjadi lebih maju, makmur, berkat sikap kegigihan para pemuda. Jadi kegigihan yang dimaksud itu misalnya anti narkoba, anti korupsi, serta anti kekerasan. Seperti itu. Teman-teman ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menanyakan? Saya rasa jawaban yang sangat luar biasa. Jelas ya, pernyataannya jelas, lugas. Terus yang poin ketiga yaitu setia kepada Pancasila. Kalau menurut Bang Sadam, setia kepada Pancasila itu bagaimana Bang? Dan aksinya kita terhadap poin setia kepada Pancasila itu seperti apa? Bang Sadam? Jadi terima kasih untuk mengenai sila-sila Pancasila, itu kemanusiaan yang Bang Sadam? kedaulatan perwakilan. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana Bang? Jadi nilai-nilai di dalam Bang Sadam? Jaringannya mungkin jaringan. Oke dulu ini. Bang Sadam? Bang Sadam? Bang? Sudah kembalilah jaringannya ya Bang ya? Iya. Iya. Bang? Bang, jadi untuk poin ketiga itu kan setia kepada Pancasila. Menurut Bang Sadam, setia kepada Pancasila itu seperti apa, Bang? Jadi terima kasih. Kemudian untuk yang setia kepada Pancasila itu bisa dilihat dari sila Pancasila itu sendiri. Ada 5 butir, itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu menggambarkan makna-makna Pancasila secara umum. Kemudian kalau kita menerapkan dalam nilai-nilai Pancasila dalam keseharian, bisa dilihat dalam pribadi kita itu melaksanakan kewajiban agama, misalkan ibadah menurut kepercayaan masing-masing, kemudian tidak melakukan korupsi, kemudian saling tolong-menolong antar sesama manusia, kemudian kalau ada pertemuan di tempat kerja menerapkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan, kemudian membuat laporan yang sesuai di pekerjaan, tidak memanipulasi data. Jadi itu sedikit pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan. Mungkin itu Pak Widi.
Kalau untuk poin keempat yaitu rela berkorban. Nah, ini poin keempat, mungkin saya saja ya langsung ya untuk Ya, menjelaskan. Rela berkorban itu menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Itu contohnya menolong teman apabila membutuhkan bantuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu memberi dan menerima masukan pada saat diskusi. Terus untuk rela berkorban untuk bangsa dan negara nih, kita harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan, kalau meskipun di tempat kerja ataupun di lingkungan sekitar kita. Terus kita harus berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Mungkin dari saya cukup sekian. Kak, ada yang mau ditanyakan, Kak? Kalau tidak ada, kita akan dilanjut ke poin kelima, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Itu seperti apa ya, Kak Erma? Memiliki kemampuan awal bela negara. Terima kasih. Setiap kemampuan bela negara di sini ada dua bagian, yaitu ada secara fisik dan non fisiknya. Untuk secara fisiknya bisa seperti misalnya contohnya berolahraga, memelihara kesehatan jasmani, dan kemudian untuk kesehatan dan untuk non fisiknya misalnya secara moral, etika, kemudian kalau secara fisik itu seperti misalkan berolahraga terus memenuhi kebutuhan misalnya sering-sering makan sayur, buah, terus kemudian kalau non fisiknya itu ya menjaga etika moral, memegang teguh kearifan lokal untuk mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Dengan kata lain, dengan sehatnya jasmani kita ini akan meningkatkan produktivitas kerja di tempat kita bekerja. Itu saja saya yang dapat sampaikan. Terima kasih. Kak Ati mana ya? Terlempar ya? Kak Ati? Iya. Oh ini nih, ada lagi. Ati. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, Kak. Ati. Mana? Ada di dalam. Mana HP-ku? Stop dulu ya. Ada HP-ku sih. Oh, ada nih. Kak Ati. Oh, itu ada, Me. ya, Ya. Ya, masuk ya. tutup deh. Mami habis waktu. Ya, waktu kita tinggal 5 menit lagi, Kak. Kurang lebih 5 menit. Iya. Terus kita akan membahas analisis SWOT ya. Analisis SWOT. Iya. Ini udah masuk ke green screen teman-teman semua. Yep. Analisis SWOT di tempat kerja. Ya. Strength, kekuatan, Ya, tingkat ini kesadaran masyarakat. Cukup tinggi. Ada yang jadi mau ini analisis SWOT menurut saya yang ada di tempat kerja saya, teman-teman. Oh, iya. Jadi ini ada strength atau kekuatan. Jadi di sini tingkat kesadaran masyarakat dan petugas cukup tinggi. Jadi tingkat kesadarannya ini berupa kecintaannya kepada lingkungan, kecintaannya pada kesehatan, sehingga kesadarannya itu dalam menjaga lingkungan dan melestarikannya itu sangat tinggi. Jadi mereka rata-rata sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mengotori lingkungan dan sebagainya.
Dan kemudian kedua, ini ada kelemahan. Jadi kelemahan kami di sana adalah kondisi di sekitar puskesmas itu masih berupa hutan atau masih dan daerah pesisir sungai. Jadi bagaimanapun kita menciptakan lingkungan yang bersih, tetap saja masih nampak kurang terjaga. Kenapa? Karena berupa hutan, di mana kita bersama bahwa lingkungan Halo Kak Ati. tidak terlalu terjaga ya. Ada suaraku? Ada Kak. Ada lagi Kak. Jadi daerah pesisir sungai ya, di mana tidak semua orang memiliki waktu untuk membersihkan di sekitar sungai dan sekitar hutan tersebut. Kemudian adapun peluangnya di sana kondisi tanah yang sangat subur. Jadi kita bisa memanfaatkan pekarangan dengan menanam aneka jenis sayuran, aneka tanaman dan sebagainya. Adapun ancaman yang terjadi itu adalah masih banyaknya hewan-hewan liar yang berkeliaran di sekitar puskesmas yang dapat merusak lingkungan. Jadi ini analisis SWOT itu berdasarkan poin-poin atau aksi dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan lain-lain. Jadi